suatu saat akan kayak gitu. Iya. Kita teh akan hidup sendiri gitu. Dan satu-satunya yang akan menjadi peneman kita teh ya Allah gitu. Gitu. Entah kita masih hidup di dunia itu ya. Ataupun bahkan nanti ketika kita sudah meninggal gitu. Kalau filsafat Guntur mah kayak gini. Jadi apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, semua itu pendidikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh everywhere ayeuna kadong kapan. Salam. Septi Nurhudan. Perkenalkan heula atuh, Sep. Kenalan kumaha ya teh? Ya nami terus disebut. Nama udah disebut barusan Septi Nurhudan. Kebetulan satu angkatan waktu SMP sama Hadi, sama Bilal, sama Dona juga. Maiwan 2004. 2004. Dengan Maiwan 2004. Kan SMA mencar. Nah, Septi tebih-tebih di Bandung. Ka dieu ngahaja ka Jauh-jauh everywhere. Bade berbagi cerita. berbagi cerita naon? Naon tah? Misteri. Lain cerita senja we pokona mah. Oh lagi. Sep, kumaha sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kumaha aja? Jarang mau panggil. Septi teh naon sih? Ini sebagai naon sih, Sep? Teman SMP lah. Sebagai teman Teman sejawat. Urang nu jadi orang ya bersyukur boga babaturan juga Septi. Nu paling patut disyukuri gitu. Ais karena Nah itu. Karena ya babaturan nu lain ya gara robot. berarti Dona Ya maksudnya ya mah rada ajak gitu. bisa lempang lah gitunya. Pertanyaan saya ke Septi awal ceritakan tentang aya naon Majalaya teh di Majalaya. Ayo naon? Ini cerita pribadi, cerita ramai Septi kumaha. Pertanyaan berat ya. Soalnya memang sih lahir di Majalaya, lahir di Majalaya ngan nepikeun SMP. Soalnya di TK, SD, SMP di Majalaya. Ngan pas SMA ngaceleng Pak, ngaceleng ke Jawa Timur gitu. Jadi sebetulnya kurang update sih di Majalaya mah, soalnya di Jawa Timur kayak ngaceleng dari keluar. Terus beres di luar, ayeuna stay-nya di Bandung, damelna di Bandung soalnya. Damal di Bandung. Jadi kurang update sebetulnya Majalaya nama, cuman Majalaya bagi saya teh kota kelahiran. Terus cinta pertama di Majalaya. Nya ibu bapak. Iya. Pendidikan pertama di Majalaya. Saya SD. Saya SD-nya gitu ya. Saya SD. Alun. Sabangku adalah. Di Majalaya. Pernah sebangku. Pernah. Dora SD mau pinter, Pak. Dan nironan we. Sampai niron ke Septi, sabangku orang di Septi. Nah, jadi jeung urang mah kan di SD, di SMP. Nah, pas SMA Sepnya. Ya, SMA pindah. Nah, celeng ka Jawa Timur teh nyata ka mana, Sep? Ke Ponorogo katana teh. Kebetulan di pesantren. Oh, Bangor merenya baheula. Jadi pesantren kan. lamun Septi Bangor bila jeung Hadi naon? Jadi Septi teh teman SMP saya jeung Bilal di Dono oge. Cuman pas SMP perpisahan Septi mah masantren. Iya. Pesantren Kakobong. Ka gontornya Sep. Gontor hiji lah. Gontor hiji. Jadi Septi di sini teh alumni Gontor. Wis. Nanti kita kejutan selanjutnya. Masih ada. Tapi enak gontor heula. Gontor lah. Nah, Sep gontor teh naon itu sekolah formal atau naon bentuknya kumaha gitu, Sep? Gontor. Iya. Gontor teh sebetulnya pesantren. Pesantren.
mungkin agak berbeda dengan pesantren yang lain Oh, karena namanya juga nama lengkapnya katanya ya. Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Pondok pesantren modernnya. Pondok Modern Darussalam Gontor. Sorry. Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG. PMDG. Jadi ada nama modernnya. Ya, no modern. Modernnya. Nah, si modern itu teh dalam bentuk naon sih? Pengajaranna, kurikulumna atau naonna. Oke. Kenapa bisa disebut modern? Karena emang Gontor teh kan lahir berdiri tahun 1926. 1926. 1926. Yes. Berarti Di Sebelum kemerdekaan. sebelum kemerdekaan. Di Desa Gontor. Oh. Nah, itu teh pada zaman itu Iya. pesantren itu kebanyakan masih dalam sistem kayak pengajian gitu. Iya, Di masjid Caralik, di Harandap gitu kan ya. Iya. Kiainya ngasih pengajaran Iya, secara langsung. Nah, saat itu Gontor untuk pertama kalinya dari sistem pendidikan itu berbeda. Contoh, hari di pesantren lain mungkin duduknya teh masih di Di lantai, atas lah ya. nah gitu. Kalau kita mah udah mulai pakai meja. Oh. Bedanya. Jika sekolah konvensional gitu. Terus ketika yang lain itu masih pakai sarung, sekolah kemana-mana sarung, main bola sarung dan sebagainya. Zaman itu kita sudah pakai kemeja, paling gurunya pakai jas, pakai dasi. Nah, mungkin itu yang sedikit membedakan dari pesantren yang lain. Dari Cuman yang menurut saya yang membedakan banget kenapa bisa disebut modern, karena sistem pengajarannya loh. Sistem pengajarannya. Sistem pengajarannya, sistem pendidikannya yang berbeda. Oh, Gitu. dari pesantren ortodok dulu gitunya saya. Yes, gitu. Sistem pengajarannya kayak gimana, sistem Iya. pendidikannya kayak gimana, wah luas lah. Luasnya. Gitu. Tapi itu yang membedakan. si pesantren sekitar untuk aya anggapan alurnya tradisinya jadi beda gitu. Karena tradisi dulu mah kan Iya. dari kata Sepi tadi. Pastilah, pasti ada penolakan dari masyarakat. Ini sejarah dari para kiai yang Iya, menceritakan iya, gitu ya. iya. Karena gini lah, setiap tahun kita tuh ketika awal tahun ajaran baru setelah pulang dari liburan, entah itu santri baru, santri lama, guru baru, guru lama sampai ke kiai, semuanya itu wajib ngikutin yang namanya rangkaian acara khutbatul arsy. Khutbatul As. Khutbatul arsy ini kayak apa ya? Kalau simpelnya kayak pengenalan pondok lah, pesantren kayak gimana. Yang sudah kenal di refresh lagi. Oh. Apa tujuannya supaya memang tidak terjadinya salah paham kepada pesantren, kepada pondok ini. Oh, iya. Gitu. Nah, memang cerita dari tadi, pertanyaan tadi gitu ya. Ketika awal berdiri Gontor itu pasti semua orang tuh bertanya, Iya. ini nasi pesantren kayak gini gitu kan ya. Pakai celana gitu tah, terus tadi sarung, terus iya dina kursi, dina meja ciga Belanda kan gitu kan ya. Awal pertama kali sekolah itu kan Belanda kan pakai itu ya. Jangan-jangan ini pesantren, pesantren titipan Belanda gitu. Tapi memang pendiri pondok pesantren itu punya visi yang ke depan gitu. Punya, ya itu dia modern pikirannya teh gitu, ke depan gitu. Memang santri teh kebutuhannya seperti ini gitu. Lebih open minded gitunya. Ya, open minded gitu. Jadi di Indonesia pertama pondok pesantren Gontor berarti. Oh enggak, kalau pesantren banyak. Sebelum Gontor banyak. Cuman yang dinamakan moderna gitu. nah, sebetulnya Gontor sendiri tidak menamakan diri sendiri sebagai pondok modern ya, tapi ya tama dari luar Dari gitu. luar. Dari luar. Ya karena lihat dulu sistem pengajaranna, dinu masalah kecil tata letak dudukna, terus si staf-staf pengajarna, ustad-ustadna. Gitu sih. Jadi si Gontor ya nu katangkep ku urang mah kumanya lain memodernisasi bisa disebutnya, cuman masih dalam koridor pesantren gitu kan. Dengan tetap dengan nafas Islam pasti. Ya, jadi pandangan-pandangan orang anu dulu tolak bahwa ini sistem mati Belanda teh bukan. Lo harus digaris bawahi tahan. Bukan, justru memang para pendiri pondok teh justru pejuang-pejuang juga lah. Jadi pas ketika kemerdekaan juga beliau memang berjuang. Iya, pasti. Berjuang untuk kemerdekaan. Gitu. Gitu, Pak. Tapi ya
saya tidak mewakili gontornya. Ya bukan, ini mah pendapat pribadi lah. Menurut pribadi, pengalaman sendiri lah. Pengalaman Karena sendiri. memang ketika di sana juga sering diingetin sama Pak Kiai itu, banyak alumni gontor yang lulus dari gontor tapi nggak paham tentang gontor. Jadi saya lagi deg-degan dia. Kasihan dia. Mungkin nanti ada alumni yang nonton gitu. Iya. Alumni yang nonton yang lebih paham, yang lebih mengenal gontor, ya udah kritik ngomong can paham karek cuman 5 tahun 6 tahun Karena di kemarin kantor. sore lah gitu deh. 5 tahun 6 tahun di kantor kayak gini. Enggak, bukan kita. Ampura. Nah, jadi kudu disclaimer oke Iya. Pak, ya. Disclaimer oge. Kepada para alumni Gontor yang telah lama gitunya, bukan mewakili Gontor, tapi ini mah atas dasar pendapat Septi pribadi sebagai santri yang pernah Pengalaman lah. ya di Gontor, Pengalaman. Septi pribadi. Ya mudah-mudahan sesuai dengan harapan sama cita-cita para pendiri lah yang saya Amin. sampaikan. Amin bisa. Tidak melenceng untuk Pak Kiai. Pakai puntennya, walaupun bisa di Gontor ya. Tapi ya nuhun sewu. Ya tadi mah sedikit sejarah Gontor prinsipnya. Ya. Sejarah berdirinya terus ternyata ada pro kontra oge dari warga soalnya kan nu bila tahu mah Jawa pada zaman itu ya khusus Jawa Timur dulunya Islam itu kental pisan ya sebenarnya. Yes. Kental banget gitu. Sama lah kayak ketika dulu mungkin nggak tahu kalau salahnya. Tapi kayak pas ketika Muhammadiyah berdiri kan memang lebih ke pendidikan juga Iya. kan. Pakai Ahmad Dahlan tuh. Sama duduknya di kalau lihat di film kan ya, Iya, duduknya iya. di meja. Itu tantangan dari masyarakat sekitar kan lumayan berat juga. Sama lah Gontor juga gitu. Cuman Gontor berhasil membuktikan kepada sekarang ke Indonesia bahkan ke dunia kalau sistem pendidikan Gontor teh Tepat. Wis. Keren. Sebagai alumni dong, harus bangga dong. Soalnya usaha apa orang-orang awam lah, maneh Heeh. mun ngadenge Gontor, keren kan? Keren, Terus keren. nya banyak cerita di orang tua, pejabat-pejabat alumni Iya. di Gontor, Di Gontor, petinggi-petinggi MUI, Petinggi, berilmu kan. Iya. Kebanyakan di alumni Gontor oke. Iya Dan sih. salah satunya baturan orang sorangan. Yoi. Kalau Alhamdulillah. betul sorangan. tanya nu angkatan lain gitu nggak? Oh, ada. Ah iya, bos. Ebi. Ebi mah di Cigondewa. Oh, Nah tapi kia chef nu bilang penasaran banyak kan itu sejarah Gontor. Tapi kan Septi di mimiti lahir sampai ke 3 SMP berarti di Majalaya. Anu paling karasaku Septi pas kali itu berbeda gitu. Tinu naon eta Septi? Yang pasti dari lingkungan lah yang saya bedain. Lingkungan pasti beda besar. Beda bisa. Karena memang di sana itu semua kegiatan santri Dimonitor. diatur. Oh, diatur. Jadi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan sampai kita lagi tidur pun diatur gitu. Oh, sampai. Semua. Jadi kalau filsafat Gontor emang kayak gini. Jadi apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, semua itu pendidikan gitu, di Gontor. Dan memang saya rasakan memang semua itu pendidikan gitu. Iya. Iya benar. Kita mau makan caranya diatur. Yang sebelumnya mungkin ketika saya SMP dari kumaha gitu Iya. Selama di sana mah diatur dan alhamdulillahnya itu pasti bakalan nempel lah Iya, ke anak. pasti lah. Pasti. Nah, siap. Teu tidur diatur teh pas dek tidurna apa keur tidurna dia? Semuanya lah. Semua. Bahkan ketika sebelum tidur kan ada anjuran dari ya maksudnya itu dari agama Islam gitu kan ya, sebelum tidur harus anu. Nah dipraktekin di sana dijalankan kedisiplinan teh. Sebelum tidur kita berdoa, sebelum tidur kita absen dulu dan lain sebagainya itu sampai tidur. Bahkan baju tidur pun kita ada aturannya gitu. Oh, Iya, kayak waktu tidur harus tetap pakai ikat pinggang. tetap pakai pinggang. Tetap pakai ikat Keur pinggang. tidur. Iya, terus memang kayak jam tangan harus lepas. Dan lain sebagainya itu kayak kedisiplinan lah. Kedisiplinan. Makanya kalau di sana mah kayak lebih apa ya, kayak mau disebut mah militer gitu lah. Iya, Asli, militan. Militan. Karena betul itu karena misalnya kita kalau misalkan kita memang melanggar, ya ada konsekuensinya gitu. Ada konsekuensinya oke-nya. Tapi ingat itu digarisbawahi untuk pendidikan kita. Untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Iya, soalnya ayaan kabar tersiar keluar maksudnya lu digontor teh bahwa si konsekuensinya teh agak berat atau kumaha gitu. Tapi tidak kan? Tidak, itu semuanya untuk pendidikan. Bahkan kalau menurut saya pribadi
ada kan misalnya ada hukuman-hukuman yang ringan dan sebagainya. Paling berat kan otomatis dikeluarkan lah ya. Tidak dianggap lagi jadi santri. Menurut saya pribadi, dikeluarkan itu teh kalau misalnya ada santri yang melanggar berat dikeluarkan. Dikeluarkan itu teh bentuk pendidikan dari Gontor. Menurut saya mah bentuk kasih sayang dari Gontor gitu. Kayak gitu. Karena banyak juga memang otomatis alumni yang selesai, yang sukses banyak. Alumni yang nggak selesai juga nggak selesai, entah itu memang keluar sendiri atau misalkan dikeluarkan itu mereka tuh mengakui gitu loh bahwasanya Gontor tuh nempel gitu. Oh, tapi etanya anu bentuk kedisiplinan nu tidur wae pakai ikat pinggangnya. Iya, karena memang kan berjalan dari pengalaman. Pasti kenapa sih harus pakai ikat pinggang? Kenapa harus tetap pakai celana panjang? Kan kita nggak biasanya kalau di sini nggak biasa harusnya celana pendek, haridan, kadang kosang-sang. Gitu. Di sana mah tetap disarung. Pakaian tetap simut maung. Oh, kemarin simut maung di itu. Paling simut macan. Ada ipis. Tah, kan setiap mah ikat pinggangnya kan do nama di helm donya. Usare nyasin ditilang kan. Siapa tahu. Bisa mau pantau mobil. Do nama usare. Mau pantau mobil. Nah, gitu kan mau pantau mobil. Tak mana kan? Lain soalnya. Lamun haredang buka pantona. Mun tiris tutup. Dibega. Mani kunci pantona. Kieu, Sep. Kan Sep teh pasti SMP teh nya sama sekali wah jarang pisan ketemunya. Jadi Sep teh tidur di pesantren. Apakah menjadikan asrama atau kumaha gitu di Gontor teh? Mungkin kalau di pesantren yang lain kan antara sekolah sama asrama itu kan berbeda gitu. Asramanya sendiri-sendiri, mandiri sendiri gitu. Kalau kita memang diatur mulai dari asramanya, sekolahnya nanti itu diatur. Ada pengaturannya gitu. Diatur nanti setengah tahun pertama kalian kamarnya di sini, nanti kelasnya ini dan sebagainya diatur gitu. Jadi memang tidak sendiri-sendiri. Ya, termanage-nya dengan baik gitu. Iya. Nah, itu salah satunya modernnya juga. Manajemennya. Jadi 24 jam deh fullnya aya agenda gitu kegiatan. Full. Santri teh. Full. Jangan Pasti lah. Rokok. Bangga orang Bangga bisa bangga. Tapi memang betul. Ketika seseorang itu sudah lulus Gontor, melewati semua cobaan itu selama bertahun-tahun gitu ya, ada rasa kebanggaan itu, saya tuh bisa gitu. Jadi pas ketika menghadapi dunia yang memang keras kayak gini teh, minimal kita teh ada kepercayaan diri, bro. Iya. Ada kepercayaan diri, lah, ya. ada dasar gitu. Jadi emang saat itu masuk Gontor satunya, Gontor nu utama, nu favorit iya, gitu. Betul. Karena memang sebelumnya itu ada ujian, bro. Jadi, untuk informasi, jadi kalau ada misalkan saudara, anak atau mau ke Gontor, jadi Gontor teh banyak cabangnya tuh. Terakhir waktu saya teh, lupa Gontor sabarahannya, cuman saya update kemarin ngelihat di websitenya itu, kalau saya nggak salah gitu ya, kalau saya nggak salah baca, Gontor Putra teh udah ada 12. Kalau yang putrinya itu 8. Tapi kalau saya nggak salah, tapi bisa dicek aja nanti di gontor.ac.id ada di sana. Jadi gitu. Nah, cowok lalaki teh di beda cowok sama perempuan cowok sama perempuan iya sebenarnya santai jong kan tuh jong beda beda pesantren berarti beda daerah juga oke. Jauh jadi kalau misalkan Gontor 1 nih jadi si STM benerannya bisa disebut STM aya hiji sanawiyah itu maksudnya lalaki unggul. Yang hiji lah, ayeuna sanes. Aya nu hiji. Tapi kan kebanyakan STM mun pamaga tunggul menunya. Jaraknya juga jauh, Bra. Yang santri gitu ya, itu di Ponorogo, pusatnya Gontor 1. Santriwati itu yang Gontor Putri 1 itu di Ngawi. Jaraknya saya nggak tahu berapa, cuman kalau dihitung dari jam naik mobil sekitar 2 jam sampai 3 jaman. Nah, kurang ditanya. Kan ke SMP favorit pisan nih bobogohan we. Wah, playboy atuh. Henteu sih. Henteu sih playboy. Saeutik. Tapi nya
Ada lah ya. Enggak Enggak lah, Septi mah enggak playboy, cuman nyalah suka. Ya wajar dong. Suka perempuan. Nah, kan ya ke SMP sok iyalah sok pacaran, mengenal pacaran, sok bobogohan. Iya. Sedangkan kan di pesantren eta dijauhkeun beda daerah deh. Eta kumaha teu berat gitu tina hobi sebelumnya. Lain hobi meureun. Itu kan kayak prakir. Jadi kan pas lulus SMP ya. Iya. SMP kan posisi bobogohannya. Iya. Dah, pas ke kantor kumaha tah? Daerahna bapak santren, Bro. Waduh. Berat ya? Berat asli. Sebetulnya berat sih. Nya. Masih ada rasa kan. Masih ada rasa. Masih ada Asli, rasa. nah. Meskipun pas ketika hari terakhir tidak saling berbicara. Aduh. Tapi ya udahlah ya Tapi taman. Zaman dulu lah. Zaman Cuman dulu lah. tadi kan apakah berat gitunya nggak ada perempuan terus nggak kayak bisa pacaran dan sebagainya, sedangkan kan masa SMA memang Enggak. katanya teh masa yang Masa paling masih indah. paling benar. Aduh, ya kan. SMA kan orang apalagi Bilal gitunya Naon? cinta mati pisan lah. Cinta mati pisan lah Bilal. Enggak, jangan Hadi ini mah. Sama saya juga cinta mati pisan gitu Bilal Oh. mah. Cuman bro, untuk ngejawab yang tadi, jangankan kita untuk memikirkan kabogoh gitu ya. Dengan kegiatan yang full selama 24 jam aja udah lelah gitu, Bro. Iya. Jangan Karena bikin kesibukan. kesana. Yes. Jeung bobogohana langsung ngalor. Nah, Wih. eta Cinta ada kekasih sebetulnya. yang hakiki. Kan tadi cek Septi 24 jam itu teh ada aturan-aturannya. Nah, Septi jam tidurna sabaraha jam, terus bangun jam berapa, sampai tidur jam berapa, itu diaturna. Oh iya, jadi kalau misalkan dituntut mah jadi kita tuh sebelum subuh itu tuh dibangunin sama Jam 4 berarti. tergantung subuhnya jam berapa. Pokoknya sekitar 15 menit sampai setengah jam itu sebelum azan subuh kita dibangunin. Oh. Sama apa namanya itu? Mudabir itu apa ya? Pengurus rayon. Sama pengurus rayon kakak kelas kita. Kakak kelasnya itu yang pengurus rayon itu kelas 5. Kalau di SMA mah kelas 2 SMA lah. Jas dua SMA. Mereka yang bangunin. Nah, setelah kita bangun langsung otomatis wudhu. Nanti di depan kamar kita berbaris. Langsung baca Quran. Yang mau sholat tahajud silakan sholat tahajud. Yang mau baca Quran langsung baca Quran boleh. Gitu. Yang penting diisi dengan ibadah. Jadi kalau yang masih tunduh-tunduh nanti pasti akan ditegur lah sama gitu. Ini ngobrolin tentang kegiatannya. Kegiatan fullnya. mah Nah, kegiatan. terus nanti setelah sholat subuh sholat subuhnya kita sebetulnya sholat tuh 4 waktu di kamar lah. Di kamar. Betul. Oh. Jadi nggak di masjid. Nggak berjamaah gitu, Sob. Nggak berjamaah. Oh, berjamaah. Tapi di kamar. Tapi di kamar. Masjid. Kenapa? Ada tujuannya. Gitu. Mendidik anak untuk menjadi leader gitu, pemimpin. Oh iya. Kan dari sholat itu kan secara berjamaah ada nilai-nilai prinsip Iya. leader kan, Iya. leadership kan. Nah, jadi imam. Nah, jadi kita tuh secara bergantian. Jadi imam, memimpin doa, memimpin sholat, memimpin zikir, itu ngelatih kita untuk bisa jadi leader. Nah, setelah sholat subuh selesai, dilanjut sama bukan madrasah, ilqa mufrodat. Ilqa mufrodat itu pemberian kosakata. Biasanya kita tergantung. Setiap hari itu kita dikasih 3 kosakata baru. Kalau ketika minggunya minggu Arab, berarti kita dikasih kosakata Arab. Tapi kalau ketika minggunya Inggris, kita dikasih 3 kosakata Inggris ya. Cuma ini untuk informasi, jadi di sana tuh nggak boleh kita mengucapkan bahasa Indonesia, itu nggak boleh, termasuk pelanggaran. Termasuk pelanggaran. Jadi setiap hari, setiap waktu kita tuh hanya berbicara kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Tergantung, makanya tergantung minggunya. Gitu. Namun di kamar jeung baturan Tetap bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Arab. Iya. Gitu. itu sugan keceletot gitu kumaha. Ada konsekuensinya. Ketika kita keceletot, misalkan ketahuan, itu akan ada hukumannya. Gitu. Karena kita bahasa resminya bahasa Arab, bahasa Inggris gitu, gaya nama. Oke. Jadi pasti kapangi gitunya lamun kumaha urang susulumputan di nu sarung gitu ngobrol. Nya teh kudu. Karena gini, Pra. Gini. Jadi setiap hari itu
nantilah loncat itunya. Jadi setiap hari itu ada yang namanya setiap maghrib, setelah maghrib itu ada sesi apa ya, kalau saya bilang tuh pendidikan, kalau di sana bilangnya mahkamah, tapi kalau saya pendidikan, pendidikan secara kedisiplinan, pendidikan secara bahasa. Jadi orang yang kena pendidikan bahasa itu teh dikasih tugas sama pengurusnya teh, besok kalian harus nyerahkan 2 nama. Yang keceletot. Menggunakan bahasa selain bahasa resmi. Nah gitu. Jadi kalau misalkan Hadi aina masuk ya, kena hukuman bahasa. Nah sampai nanti sore teh, dari maghrib itu sampai nanti sore nyari orang, nyari orang siapa yang pakai bahasa yang nggak resmi gitu. Namanya nanti dikumpulkan secara rahasia gitu kan. Hukumannya berat itu? Enggak. Pendidikan. Semua itu pendidikan. Semua pendidikan. Semua itu pendidikan. Nggak ada yang berat. Berlakuan bahasa eta, bahasa resmi Arab sama Inggris teh udah dari pertama Gontor berdiri. Jelas. Dari 1926. Nah itu salah satunya itu. Salah satu satunya micu. itu. Iya. Jadi tiba heula nya. Iya. Dari awal. Dari awalnya bahasa Inggris bahasa Arab. Betul. Dari awal. Ya, jadi eta oge salah satu trigger anu modern. bikin Dan nyobain rupanya. Gitu. Nah lanjutnya, tadi setelah ilkom mufradat tiga kosakata, langsung kita tuh praktek, wah teriak pagi-pagi udah teriak, udah harus semangat ya kan, udah teriak-teriak dan sebagainya. Nanti sekitar pukul 6 kalau saya nggak salahnya, 6 tuh udah dikasih waktu itu tuh buat yang mau olahraga silahkan olahraga, yang mau nyuci baju, yang mau makan, yang mau istirahat, tapi nggak boleh tidur, nggak boleh pagi, nggak boleh tidur. Nah mau berkegiatan aja bebas, karena nanti pukul 7 kurang itu semua harus ada di kelas. Itu di kelas. Jadi dari jam 7 nanti sampai sekitar pukul 12:04 kalau saya nggak salah ya. Itu teh kegiatan di kelas. Kegiatan di kelas, nanti pulang tuh sholat zuhur, dikasih waktu buat makan. Ini secara cepatnya gitu ya. Dikasih buat makan, nanti jam 2 sampai jam 3 ada kelas sore. Kelas sore. Kalau misalnya pagi itu yang ngajarnya guru-guru, alumni Gontor. Kalau sore itu yang ngajar kakak-kakak kita kelas 6. Gitu. Jadi dikasih apa namanya itu, dikasih kesempatan buat ngajar adik-adiknya. Supaya kenapa? Tujuannya kelatih mentalnya, kelatih skillnya, kelatih ruhnya, supaya bisa nanti ngajar di masyarakat. Gitu. Jadi ketika udah lulus saya udah skill, udah siap pakai lah ya. Gitu. Nah lanjut, nanti setelah itu kelas sore jam 3 itu ada salat asar, sama tetap masih di kamar. Setelah salat asar ada baca Quran, setelah baca Quran baru tuh yang olahraga sama kayak pagi, yang mau nyuci dan sebagainya, sampai pukul jam 5 kurang seperempat itu apa setengah 5, jam 5 kurang seperempat kalau saya, 5 kurang seperempat harus sudah ada di masjid baca Quran. Sampai nanti maghrib. Nah kalau maghrib semua salat berjamaah di masjid. Maghrib. Maghrib. Waktu yang berjamaah itu maghrib. Betul. Jadi di jam 5 semuanya itu di masjid baca Quran. Baru nanti setelah maghrib selesai, balik lagi ke asrama, terus baca Quran sampai nanti ada nunggu bel. Kalau udah bel, teng-teng. Nah baru yang tadi yang kita sebut mahkamah itu. Mahkamah. Iya. Jadi yang namanya nggak dipanggil bisa langsung makan malam. Yang namanya dipanggil ya Wayahna. Terus setiap hari pasti aya wae ya. Wajib ada pasti itu. Untuk apa sebenarnya? Untuk kedisiplinan sih. Mendisiplinkan diri gitu. Pendidikan juga. Setelah itu, nah yang kena mahkamah paling sekitar 15 menit. 15 menit dikasih pendidikan, setelah itu baru nyusul makan. Setelah makan, sholat isya di kamar, lanjut sama balik lagi ke kelas, belajar malam. Ada belajar malam? Ada, cuman belajar malam ini kayak sesi belajar bebas gitu. Maksudnya teh yang mau belajar apa, silakan sendiri-sendiri. Nanti setengah jam sebelum selesai akan ada wali kelas datang untuk ngontrol. Gitu. Nanti setengah 10 dikasih waktu setengah jam buat istirahat. Jam 10 baca doa, absen, baru istirahat. Tidur. Tiap hari ya. Emang padat. Setiap hari. Padat Setiap bisa. hari. Emang
Riweuh lah mau dekat iya mah. Iya. Iya. Emang. Kalau untuk awal sih pasti bakalan ngerasa wah Matak teu capek gitu. kepikirannya nu SMP pacaran Iya, gitu. mah. Ya, tapi pasti aya masa ngarumasna heula nya beberapa bulan pertama maksudnya. Iyalah. Aya pasti. Aya pasti. Penyesuaian diri. Penyesuaian dirinya. Yang selama ini Eta mungkin nu- di rumahnya masih sama Eh, sama kabogohana gitu, di sana mah lebih mandiri. Lebih mandiri. Tapi Sep tadi cek Sep teh ada satu waktu si kakak kelas ngajar adik kelas. Hmm. Berarti Sep ge kebagian ya? Iya, karena sebetulnya kan kalau misalkan nama Gontor itu pondok pesantrennya ya, secara umum, secara lingkup luasnya itu pondok pesantren Darussalam Gontor. Nah, untuk kegiatan di kelasnya itu, pengajarannya itu namanya Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Muallimin Al-Islamiyah. Jadi bahasa bebasnya malah sekolah yang mencetak calon-calon guru Islam. Oh. Gitu. Jadi kita tuh memang dididik di kelas itu untuk mempersiapkan diri kita tuh terjun ke masyarakat menjadi guru, bukan menjadi guru sebatas hanya di kelas, sebatas di masjid, enggak, tapi kayak guru sebagai guru kehidupan. Guru gitu. kehidupan. Yes, jadi setiap tingkah laku kita, entah itu di masjid, entah itu di jalan, di tempat kerjaan, kita harus jadi role modelnya Iya. gitu lah. Heeh. Tapi Septi pasti pas lulus ya jadi Gontor. Karena lu tadi cik Septi harus jadi role model, harus jadi guru kehidupan buat sekitar orang terdekat dan lainnya. Yes. Suka ada rasa beban gitu Sep. Wah, beban. Beban bisa ya. Makanya iya teh saya di ulang ke Bapak Haji ya. Kembali ngobrolan. Ngobrol eta udah jadi pesantren. Beban. Bawa nama Gontor itu. Soalnya berat sok kan. Jadi Septia teh Daca nikahnya Ustaz. Alhamdulillah masih tacan. Oh, Daca. Insyaallah lah. Jomblo Don. Alah. Lain Nawar tawar, status Status ya, Pak. Nah, saya kan pernah dengar Sep didinya pernah yang Bali. Ini pernah ceritanya? Pernah cerita. Oke, kumaha terus. Kan tadi bilangnya betah. Ya. Awal lah. Apa nih yang menyebabkan? Penyebabnya itu teh? Ini ya. Pernah yang Bali kan? Pernah. Apa teu kuat? Pernah. Ya, teu kuat. Eta teh kejadian teh setelah ketika kan tahun pertama anak barunya. Di sana tuh masih apa namanya penyebatan itu anak baru, santri baru lah. Setelah tahun kedua kan otomatis bergabung sama santri-santri yang lama. Jadi awal bergabung sama santri lama. Ditambah teman-teman seangkatan kan kayak Hadi bila geus kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya menurut salah mah. Nah, kabita itu tau, Bra. Ningali baheula kan saya memang hobi jeung Hadi jeung Eta Bila. pernah balik ke lah teh. Jeung Dona. Iya, setiap tahun kan libur 2 kali. Pernahnya Pernah. Bali Jadi jeung urang. iya, jadi tahu perkembangan gimana sih cerita-cerita tentang SMA gitu kan ya. Jadi Kabita. iya, membandingkan gitu. Membandingkan. Karena kan memang capek ya di sana mah dengan segala rutinitas kegiatannya gitu. Pendidikannya itu capek. Melihat kegiatan di SMA, wah kayaknya itu indah gitu. Kalau mau ningali kan balas basket, ningali wah beki jarago di luar basket gitu. Sedangkan saya kan waktu di pondok mah udah nggak basket deui, Bro. Tuh di pesantren Majalina. Ada keinginan lah timbul, pengen keluar, pengen nyobain SMA gitu. Septi ke SMP mah jago basketnya. Starter atulah. Yoi, shooter bro. Didikan sama rumah Niki. Gitu. Nah, izin lah ke orang tua. Cuman ya alhamdulillah punya orang tua yang sabar. Jadi si anak teh udah tahu anak teh kondisinya nggak betah, tapi nggak dipaksakan. Udah, lebih nggak beres, enggak. Atau enggak langsung, teu betah, ayo itu gerak gue. Keinginan pasti keinginan mereka tuh dalam hati itu pasti ada rasakannya hanya. Karunya budak, pasti berat dengan lihat kondisi keadaan di sana tuh kegiatannya full gitu kan. Pengen lah dipindahin, cuman memang mungkin melihat keadaan untuk masa depan si anak nih, melihat kondisi ayeuna sekolah di luar, di Bandung, di Majalaya, kondisinya lingkungannya kayak gimana, ditambah juga mungkin faktor ekonomi dan lain sebagainya lah, jadinya teh timbul
sabar gitu orang tua teh. Didengerin kalau kesah anak teh didengerin. Ketika anak memang nggak betah, didongkapan, datang ke sana. Ceritanya mau ngejemput, ayo orang pulang. Tapi di ayun gitu teh, Bra. Di ayun. Akhirnya datang ke sana. Terjadi balik, Bra, orang. Si papa pulang, saya tetap di sana. Terus pas akhir tahun kejadian gitu lagi. Pulang setelah ujian pulang dulu selama 10 hari. Makin kelihatan kan SMA tuh, wah. Pernah sempat main ke Panyadap juga bahala teh. Ke SMA hiji Majalaya ngeliat nang basket. Beuki hayang pulang. Ningali main saha nya? Hadi mun teu salah mah. Pas di Panyadap turnamen bener Iya, nya. mun teu salah mah ya. Kadinya ngeliat teman-teman kan, wah banyak di Panyadap. Pengen gitu. Nah, tapi ya gitu deh orang tua teh. Cuman diingetin kemarin teh sama si papa teh kayak gini. Bahwa pas Dani-nya saya mau keluar, ku Pak Ustadz teh diginiin. Kan orang tua curhat ke Ustadz. Bukan sama Ustadz teh bukan udah. Ya udah pulang apa namanya tuh? Jangan atuh di sini aja, kasihan orang tua dan sebagainya. Enggak. Sama Ustadz teh diginiin. Kamu enggak betah. Karena apa? Saya tahu alasannya. SMA dan lain sebagainya. Ya udah pulang aja. Ngapain di sini? Begitu kan, Bra. Dari situ malah jadi ketangdang gitu. Wah, jika nunang tapi mah. Beresan deh. Nah, akhirnya alhamdulillah beres. Sebetulnya kalau masa saya sendiri ketika nggak betahnya itu hanya setahun sih. Di kelas 3 intensif itu. Nah, pas naik ke kelas 5 sudah mendapatkan amanah untuk jadi pengurus rayon. Nah, justru malah asik. Kebalikannya malah asik, malah betah. Sampai kelas 6 jadi pengurus organisasi, tambah betah deh sampai lulus gitu. Jadi ya pemancing pengen keluar ternyata ningali teman-teman gitu. Kayak itu indah Bobogohan gitu. gitu. Salah satunya eta gitu. Berpegangan tangan. Eta alun kan. di bonceng kan ya. Aduh. Ngomotoran, ya. Gitu. Tapi kan lamun balik di Gontor ge berbonceng kan. Tacan gak ada motor, tapi Tacan gak ada motor. Yang angin apa? Enggak berbonceng pernah ya dulu. Iya, dulu. Ka ditunya Ciburium ya. Ciwidey Ciburium. pas pulang di Gontor Oh iya mah. pernah ka Ciwidey. Iya, tapi macet ya. Ajak gitu kan di kelas kalau nggak salah ya. Di Iya. kelas pramuka. Adik kelas dinas. Bilang mau ngartinya. Soalnya kurang eueuh kan di pas masa itu. Siapa mah kerja di Reman sih. Kita begal. Don, saya begal di mana? Orang tilu titiknya maksudnya teh. Nah, jadi orang acting jeung si ieu. Mana nu api-api cingkeun kan. Orang ngecrak. Tapi tak eta pra. Ya udah nya bilang lain ngebegal lah, Lain orang mah. Si penonton Iya. ini begal. Lain enggak pegang enggak hipnotis. Gendam di jalan tengah. Kita bilang mah. Jalan tengah. Bilangnya baung sih, baungnya di sekolah gitunya ulah kamar dikeluarkan nonjok gurunya. Atuh tong ieu. Lain guru. Naon? Heureuy. Bercanda. Karena dikeluarkan emang patut lah dikeluarkan. Kan nonjok guru bawanian don. Iya tuh. Jangan ngetes ilmu, pra. Sebenarnya. Bilang kamu bisa. Bangor bilang Kamu bisa. Kan sekolah tuh. guru ditonjokkan guru. Lain dah. Kan masa safety balik itu orang eueuh. Iya. Iya, eueuh di kumpulan Jarang ketemu, teh iya. gitu kan. Paling masa eta mah Hanif. Hanif masih, ya. Ya kan? Iya. Aduh. Kan CS mana bisa nih dulu. Saya CS-nya saya dipanggilin Hanif. Hanif lah mau nonton dia. Sehat Nip. Ya ayo tuh pernah. Iya ya safety. Safety ya. Hanif safety tilu karena satu tim basket per kelas. Final. Final. Oh, orang ya mana nya? Tilu ge teh. Iya. Oh, mana benarnya? Ada orang siapa main lah? Orang Hanif kan playmaker 3E Hanif teh. KM. KM deh. Ya orang nutupanna bisa Hani pungkul. Hanif cing sehat. Cing sehat, ya. Iya. Jeung nya ai kenangan jeung safety sama Meka Gontor mah nyala teh Handicap Junior kan. Wah, iya eta tah aduh.
asli Kamang Diki. Tah tanya Sono pisan almarhumnya. almarhum. Semoga Mudah-mudahan lah almarhumnya di tempat yang paling baik lah. paling amin. Nah, Sep etanya meureun Sep Tigi pas ka Gontor teh kehilangan sosok pelatih oge nya. Oh itu. Iya, Nya almarhum. pas. Almarhum. Pas pulang, pas dapat kabar. Pas ya, pas masih kelas berapa? Pokoknya dapat kabar. Tapi hari-hari menuju terakhir mah jeung maneh lah nya, Pra. Iya, Latihan paling shoot dekat jeung bareng. Hadi. Paling dekat jeung Paling- Hadi memang. Golden Boys ieu mah. Wah. Urang teh sempet sirik Pra ka maneh teh. Sirik kayaknya. Ya, Tiluan teh sirik. nu basa maneh di geruan latihan jeung ojek gini. Urang lalajo. Coba tolong latihan. Sep Tigi latihan, jeung aing lalajo. Tuh main lah Sabtu dia. Ayo main teh pas quarter ka dieu keun. Kan mana mah starter Pra. Gara-gara lu nombok teh kanu tangga ke upacara. Ingat kira Iya. masih ebut tuh. Iya. Karena di SMP gede ya tangga Ada upacara tangga, ada tiganya. iya, iya. Tah si ieu teh lompat. Kagak jalan. Iya. Nombok. Iya. Muragna fisikal. Fisika. Ingat kan itu kan? Ya lah, itu teh di pencetannya Usahanya. Tah. Batak sur abi ge paurkan inya. Ku ieu kumaha tam? Dah ke Haji Anwar. Haji Anwar. Haji Anwar. Haji Anwar. Haji Anwar. Haji sih. Haji Anwar. Haji Anwar. Januar lah. Haji Anwar. Ke lapang Januar. Itu iya. Tentu saya ke Haji Anwar. Ayo di lapang dipencetan. Nya, henteu, ku baru dak heula. Nya so tahu teh we gini. Urang langsung prak mah maneh. Padahal beuki parah ku urang. Di upahan aku. Ku Haji Anwar. Januar. Haji Anwar. Haji Anwar. Cek urangnya bisa ka dieu. Lapar tak terkenal upahan. Upahan. Ke Haji Anwar. Nya Haji Anwar. Upah jangan Januar na. Ono bahasa eta mah. Saya tahu. Haji Anwar geus ngantunkeun. Innalillahi. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Nya kuraina ditu nya. Lagi almarhum ya. Dedi itu sa. Bagus banget ya. Eta paling anu urang nu paling ngena mah nya eta zaman-zaman latihan. Terus Da yang urangnya- basket di Palasari. Iya. Safety physical. Nya teh seka. Ingat tuh. Eta mah kelas 2 loh. Terus duanya. Kita mah jeung Pak Dadi almarhum Pak Dadi oge. almarhum. Almarhum. Pas Da- kelas 3 mah Pas non, ieu nu sikal. pas si Septi beres inejon urang nganter Sep ka ieu mah. Wah, antar gitu. Nganter. Aslinya Asli. Jeung Hanif malah. Dikasih gitu. Jadi perpisahan jeung urang. Jeung Sebagai Hanif. tilu eka. CS pisannya. CS pisan sebagai tilu eka. Apal urang. Jadi Septi teh ini pakai jersey keneh pas ini Iya. ka Jawa teh. Bener, Gitu. masih pakai Eta teh lagi basket. minjem jersey teh. Jersey teh kacana ku. Nya, udah sacanieun kostum barudak mah. Ah ya, Nyieun, eta Oh, nya nu juga kostum poli. Anu, Ya kostum partai. masih batai. Eta teh nu nyensa sih. Nu nyensa eta Almarhum pada dia. pada di. Tapi halus. Halus. Halus ya. Halus. Jadi gerak teh bebas, Pra. Dalek mong. Halus. Jeung menyerap keringat. Menyerap pisan. Sampai rumah ada keringat. Terus ya anu kenangan mah geus ka langsung sep emu teu. Kumaha teh? Nu naik angkot jeung almarhum Mang Diki jeung Revi, Bilal, Hadi, Septi. Terus ditanya ke Mang Diki, "Mana poin sabaraha?" Oh iya. Ya, mana poin Iya. sabaraha? Nu poin teh si Iya. itu hungku tuh. Beri kebenaran mana tanya. Tuh. Skill men. Mana yang menang ribon unggul? Ribon usah mah kinyukeun. Da poin mah anu kebenaran atuh. Eh, Mana yang kebenaran? Kebenaran tuh. Keur ngalawan Bina Cisalengka naon sih? Binaraga. Bina Muda. Bina Raga. Ngelawan Bina Muda. Jeung ade raya tuh basket. Tak kela ya. Kebayang kan? Kebayang. Nya hese. Riketnya juga. Gejet. Kostum mulai main merecet. Tapi pada saat basket eta si Dona kemana ya? Pak, badminton lah, iya mah. Udah sawo kejuaraan badminton ke SMP mah. Badminton kan mah fokus latihan badminton, bro. Di mana? Tuan Badung lah. Oh, di Oh, waduh, bedanya. iya, beda. Beda divisi. divisi. Adik kelas Taufik Hidayat. Iya, Dona. Oh. Aa, merenya ke topik teh. Cece. Akang nyebutnya. Kang topik. Kang Taufik. Itu nyebutnya I.
Iya manggil di geria. Tapi Septi di situ basket tuh, Sep. Itu bisa. pernah sih. Jadi kan memang kalau anak baru mah nggak boleh ya, nggak boleh ikut kegiatan anak lama. Jadi anak baru teh kayak dieksklusifkan gitu, khusus untuk anak baru dulu. Karena memang takutnya teh terpengaruhi dengan hal-hal yang memang anak lama gitu, kenakalan anak lama itu. Jadi memang dikhususkan dulu, dapat dulu nilai-nilai pondok pesantrennya, dapat nilai dulu pendidikannya, disiplin-disiplinnya. Nah, baru nanti setelah naik kelas, bergabung dengan asrama anak lama, baru di situ boleh mau ikut bola, basket, terus semuanya lah kegiatan. Nah, pernah saya ikut basket itu. Oh, pernahnya? Pernah ikut, cuman tim nggak gitu. lama. Enggak, kan di sana tuh ada klub-klubnya, Pral. Oh, sengaja dibikin banyak klub biar saling berkompetisi juga. Oh, iya. Saya milih di klub apa dulu teh Hardtops nggak salah. Hardtops memang, tapi nggak lama soalnya sibukku belajar sih soalnya. Sibuk belajar. Karena kan memang saya mah jadi SMP sama lulusan SD teh beda lah. Lulusan SD mah kan 6 tahun masa belajar teh, jenjang belajarnya mah. Kalau yang lulusan SMP ke atas mah jenjang belajarnya teh 4 tahun. Jadi digabung. Tahun pertama teh melahap pelajaran kelas 1 kelas 2. Tahun kedua melahap pelajaran kelas 3 kelas 4. Nah, baru tahun keempatnya kelas 5. Tahun terakhir kelas 6. Jadi nyata double gitu. Double buku tuh sih, buku teh double. Itu jangan sih. Makanya kayak ikut basket. Jangan. Eta oge makanya betayang pulang gitu. Itu pusing gitu ya, Bro. Pasti kata Pasti cuman ya safety kejiwai lah. Iya. Cuman itu udah terukur sih. Oh, Sudah terukur sama pesantren. Buktinya banyak orang yang lulus. Ya. Buktinya banyak orang yang bisa. Artinya ya udah teruji lah. Ya. Dah si Sudah ada pengajar Gontor G nggak mungkin memberikan lebih luar dari kan. kapasitas. Iya. Eta basket pakai celana panjang? Panjang. Panjang? Pakai Pakai ikat. Iya. Pakai ikat oke. Coba ikat pinggang. Oh, nggak pernah ada. Iya, tuh. Banyak ada ikat ya. Juga ada pakai ikat, iya. Pakai pansi. Kita. Ada lancar panjang. Kira-kira ya. Munadi pas lulus SMP ke Gontor kuat mah. Iya mah realistis we. Hadi gitu. Ya mun realistis ge kan safety yang terpilih mata kurang tega Gontor ge urang mah pasti mau kuat lah. Bener. Karena safety yang diundang, safety anu terpilih masuk Gontor utama. Jadi ya aloge nya beneran ningali lah gitu. Si Bilal mah kan safety yang keundang kontak bersyukur punya pengalaman, punya berarti pendidikan orang terpilih Gontor. Tidak semua orang kan ikut tesnya susah setnya. Kalau menurut saya mah susah sih, karena kenapa? Karena memang yang dites itu jadi sebelum masuk Gontor ada tes nate. Pertama, bacaan Al-Quran harus sudah betul, makhorijul hurufnya, ilmu tajwidnya harus betul. Nah, terus yang kedua, imla teh skill untuk dikte bahasa Arab. Jadi nanti gurunya melafalkan bahasa Arab, kita menulis dengan baik dan benar. Nah, ini justru di sini yang paling challenge itu di sini. Terus yang ketiga ada bahasa Indonesia, yang keempat ada berhitung. Kalau bahasa Indonesia berhitung mah insya Allah hanya ke SMP ada gitu, bisa. Nah, yang ini yang imla ada tapi bodoh gitu. Siapa? Mana niru lah ya. Berhitung. Ringan berhitung. Enggak lah. Iya, ada dari dulu juga. Iya. Ya, terus ya kan aduh berhitung tuh nya. Nah gitu, jadi challenge-nya paling di imla sama Al-Quran sih gitu. Nah, semua orang tuh dulu tuh nggak tahu jumlahnya berapa, pokoknya ribuan. Dari ribuan itu yang lulus, mungkin ratusan yang nggak lulus.
ribuan ratusan. Nah, dari ribuan yang lulus juga itu nggak semua ditempatin di Gontor pusat. Jadi disebar ke gontor-gontor cabang sesuai dengan kemampuan yang yang udah dinilai lah sama guru. Entah itu. Jadi nggak hanya kemampuan akademik aja. Jadi orang-orang kemampuan terpilih lah. mental juga. Oh, ini perlu di gontor pusat nih. Ini cocoknya di gontor ini. Sudah diperhitungkan lah sama pondok. Di cabang-cabang gontor gitu sih. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya memang ditempatkan, misalkan nanti ada saudara ditempatkan di gontor 3, 5 dan sebagainya. Jangan berkecil hati karena memang itu sama-sama gontor sih. Sudah dihitung kapasitas dan kemampuannya. Wah, Gitu. Dan tapi alhamdulillah karena memang cita-citanya pengen di gontor pusat. Alhamdulillah lulusnya di gontor pusat gitu. Meskipun dengan perjuangan. berdarah-darah siapnya. Ya udahlah ya. Selama 3 bulan itu menjadi calon pelajar, calon santri. Setiap hari digecek gitu baca Quran, digecek hafalan. Oh iya sama hafalan sholat, hafalan doa dan sebagainya. Digecek imla. Wah. Itu tuh pas ketika ujian. Gimana sih pengalaman Hadi ujian SMA SMP kumaha? Sendiri sih. Tegang. Sampaikan ke orang mah nya aya acara besokna uan ya ujian dipanggil orang tua. Harus careriknya. Carerik di tasungkom minta beuyeum hampura sampaikan ke cuci kaki gitu. Cuci piring. Ente kan cuci kaki non tuku gitu lah. Kudu Ruko. lain rukun naonnya pokoknya mah sun we lah. Sun tangan. Sungkem sampaikan ke anak. Iya. Nah di situ mah ujian juga termasuk pendidikan. Jadi si anak teh disiapkan itu ujian teh pendidikan gitu. Si anak otomatis ketika akan menghadapi ujian belajar kan otomatis ingin lulus. Ada kecemasan ini meskipun sudah belajar saya lulus enggak ya? Akhirnya kan beribadah berdoa. Nah di situ letaknya teh gitu. Jadi kita teh baru saat itu baru di gontor kalau ujian tapi kan enggak salat tahajud lah, salat duha, terus nelpon ke orang tua, nyungkeun doana, nelpon ke nenek, nyungkeun doana supaya lulus dan sebagainya. Sedangkan selama ini ketika di SMP mah ujian ya ujian gitu. Nah, itu salah satunya. Dan ketika puasnya itu ketika pengumuman. Pengumuman tuh semua duduk di lapangan dibacakan nama yang lulus di Gontor 1 Ananda Bilal bin Tadi misalnya. Wah, langsung dibaca nama sendiri dengan nama orang tua teh. Wah, deres Pasti merinding. Makanya pas ketika saya Ananda Septi Nurhudan bin Dadan Nurdin Ahmad sujud syukur, semua itu pasti sujud syukur gitu karena memang keren. Asli itu baru masuk kantor aja gitu ya. Nah mau keluar kantor heset rek lulus heset. Tapi perjuangan justru baru dimulai di situ. Baru dimulai itu titik awalnya di situ. Wow. Berat lah. Asli. Berat pisan tapi ya mantap Septi bersyukur lah punya pengalaman hidup di Gontor. Itu mah salah satu harus bersyukur berharga bisa karena yang bikin karakter karena sebetulnya Gontor itu membangun karakter, Pak. membangun Karakter gimana supaya manusia itu menjadi ikhlas dalam termasuk ikhlas ketika diajar gitu ya. Ikhlas menjadi santri gitu. Santri kan tugasnya belajar gitu ya. Ketika diajar itu ikhlas gitu. Membangun keikhlasan, guru dibangun keikhlasan dalam mengajar. Pak Kiai ikhlas dalam mendidik santri-santrinya. Wah. Jadi makanya kenapa jiwa keikhlasan ini jiwa yang ditanamkan pertama kali di Gontor. Kan harus ikhlas gitu kan. Karena susah oke sipnya. Ya, Ari sekedar ikhlas. Orang ikhlas lah harimau. Tapi kan dalam hati siapa tahu gitu. Yes. Nah, tapi di Gontor mah justru ditanamkan benar-benar lebih meresap tadi nu bibirungkul gitu. Ai sabar jeung ikhlas bedana naon sih? Ari sabar mah orang Ranca Bali aya pas sabar. Sabar jeung ikhlas bedana naon sih? Sabar jeung ikhlas. Oke. Biasanya ini sepengetahuan saya gitu ya. Hari ikhlas mah lebih ke ada rasa apa ya? Lebih menerima gitu. Dengan rasa bersyukur, ikhlas, lebih tenang sih hati teh. Kalau sabar bisa juga ada nahan emosi saja. Gitu.
Tapi itu menurut saya ya nggak tahu. Berarti Ikhlas pasti sabar. bisa diartikannya lamun sabar mah dalam bentuk masih kena proses lah. Ya, Bisa jadi. ikhlas mah. Siga namanya Iya, iya. si sabar mah. Tah lamun ikhlas geus hasilna. Hasilna naon nih? Urang kudu ikhlas. Adek B, adek C kan. Iya. Alah punten Ustaz. Laras Pak Haji. Jadi sabar mah prosesna ya. Prosesna Proses menuju ikhlas. menuju Yes. eta gitu. Hasil, tah hasil kudu ikhlas. Betul nih, Ustaz. Sana. Punten. Sebenarnya bisa sabar juga. Kadang-kadang kalau hari sabar mah bisa jadi ketika kita dapat ujian cobaan kita sabar gitu. Ikhlas mungkin bisa lebih luas karena ikhlas itu ketika kita kayak Hadi mau bikin kopi kan harus ikhlas gitu. Jadi sesuatu dikerjakan dengan ikhlas gitu. Melakukan satu ikhlas, melakukan satu dengan ikhlas. Kalau sabar mah kadang lebih ke kita memproses hal-hal dari luar gitu. Kayak gitu. Bisa jadi. Wih. Dalamnya Dalam bisa membangun. Jadi Gontor teh membangun karakter dapat. Lebih membangun karakter. Hasilnya iyalah. Iya. Gitu. Oh. Enggak sih, bukan contoh yang baik sih Tuan. Ada yang lebih banyak gitu. Alumni yang Ya lebih kalau banyak. dari kalangan kita gitu, Chef. Di kalangan kita, Di kalangan kita. Hadi jeung Bilal lah. Jeung dia lagi Dona. Kan ya ini Ya ini. hasilna. Nah, itu sih. Karakter. Bisa Chef disebut kieu si Gontor mah mencetak kader atau untuk Oh, iya. leadernya. Iya. Heeh. Mencetak kader umat. Itu mencetak kader umat kan. Mencetak kader umat. Matakna penanaman karakternya emang bener-bener saklek gitunya. Karakter yang nafas sesuai. Makanya kalau misalnya Indonesia itu punya ideologinya itu Pancasila kan sama Pak Soekarno. Kalau kita punya Pancajiwa. Tadi yang pertama saya sebutkan keikhlasan. Harus punya jiwa ikhlas santri itu. Kedua, jiwa kesederhanaan. Terus ketiga itu ukhuwah Islamiyah. Terus berjiwa bebas. Ini nomor 5, nomor 3 teh saya lupa lagi. Aduh, ampun apa Ya, Pak Kiai. Pak Kiai. Asli Pak Kiai. Ya, Nomor 3 saya lupa lagi. Kesederhanaan. Nah, hiji Nyata bukan ya. isinya. Oke. Tapi tadi saya aya poin Pancajiwa itu berjiwa bebas. Maksud Berjiwa bebas jadi bebas. Itu tuh poin terakhir. Setelah Setelah kita punya keikhlasan, punya kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, satu lagi saya hampura bisa lupa. Nah, baru berjiwa bebas. Maksudnya berjiwa bebas gitu kita tidak apa ya? Kalau misalkan kita berkaca dengan Indonesia sebelumnya, kan dijajah. ya. Jiwa kita serasa masih takut, Oh iya. ketakutan dan lain sebagainya. Bisa diartikan sebagai itu. Kita tuh jadi manusia yang merdeka gitu. Iya. Manusia bebas. Berdaulat Kita lah. berdaulat kayak gitu. Wah, eta sih. Gitu. Jero. Tapi saya harus cari heula Pak ieu. Hapunten bisa. Iya, pokoknya Pancajiwa bisi saya. Aduh. Pilih yang lepatnya. Karena ieu asli sebuah apanya? Musibah lah kalau santri nggak tahu Pancajiwa. Oh, berdikari. Mandiri. Mandiri. Berdikari. Hampura Pak. Iya. Langsung di WA Pak Kiai. Oh, sana. Oh, tadi. Tadi kan aya kejadian nu berkesan ya. Nu pas dipanggil Septi bieu. Iya. Eta merinding, urangnya ngadengnya merinding lah gitu. Aya deui teh nu paling Banyak sih yang berkesan teh. Maksudnya yang membangun karakter gitu ya. Ditinggalkan pertama kali sama orang tua juga, wah. Nyala. Kan nganter sampai ke pondok. Ketika ditinggal tuh ngelihat dari kejauhan gitu. Mulai dari kita nyium tangan, pelukan, didoakan. Wah, beda, Pak. Ikhlas nanti maksudnya teh doa yang kita dengar setiap hari sama doa yang ketika beliau ucapkan ketika mau pisah gitu ya di pesantren. Wah, Lebih iya. lebih gitu tah. Mulai dari ngelihat raut mukanya yang mungkin kelihatan sedih, selangkah sampai hanya terlihat punggungnya gitu ya. Hati tuh wah bergetar gitu, Bro. Gitu. Jeung soalnya, Nah. Pra. Betulnya. Septi kan anak satu-satunya. Yes. Lebih berat oke kan? berat pisan. Kedua belah pihak Berat dari si pisan anak dan lah. dari si orang tua kan. Urang 2 minggu jeung budake wah kalang kabut gitu. Kalau kau hadi kuat kok. Anu bahasa isoman teh nya ada. Iya. Sampai ka ngeri lah. Nah, makanya di situ baru si anak secara langsung tidak langsung dikasih tahu gitu loh.
suatu saat akan kayak gitu. Iya. Kita teh akan hidup sendiri gitu. Dan satu-satunya yang akan menjadi peneman kita teh ya Allah gitu. Gitu. Entah kita masih hidup di dunia itu ya. Iya. Ataupun bahkan nanti ketika kita sudah meninggal gitu. Itu bakal kayak gitu. Satu-satunya. Benar Jero sih. Jadi teman nu satu-satunya mah yang menemani Allah. Ya makanya kan aya oge hiji kalimat anu jangan sekali-sekali bergantung ke manusia itu kan benar. Karena yang patut kita gantungkan harapannya satu-satunya kepada Allah ya. Punten ya Bos. Kan Bilal pernah nulis status. Naon? Bilal tambah Allah sebenarnya cukup. Cukup. Iya. Cukup. Iya, betul. Nyata mah orang terkenal. Safety ya nu digontor. Atau Iman kan gimana? fluktuatif. Iya, betul. Iman teh kan. Fluktuatif. Nah orang meureun keur ngulurna pra eta imana. Nah, Septi sorangan pernah melanggar aturan di pesantren. Nah, ya Ya, eta. pasti, Pak. Pastilah setiap orang melanggar. Salah satunya. Hukuman apa bahasa? Hukuman bahasa setiap semua orang pasti. Oh pasti. Pasti. Naon Septi nyebut naon? Ya naon itu bahasa Indonesia gitu. Kadang suatu Nyebut saat petan kulon. Kalian Kalian kan, mana nyebut petan kan? atuh siapa ge beunang. Ngeri unggul. Nah, mana? Pas saya gelut tuh. Ulah sih. banyak mulai dari terlambat ke kelas, terlambat ke masjid, dari bahasa, disiplin, nemtek beber dan sebagainya banyak gitu. Ngalami berarti nya Septi Iya, ngalami. cuman kalau yang sampai keras pisan mah enggak sih. Karena yang lain itu hampir semua orang itu berkesannya itu gini, punya cerita kayak gini. Wah, dulu saya dihukum, dibotak. Nah, saya mah belum Dibotak, justru botakan menyesal, menyesalnya sekarang kenapa saya dulu nggak pernah bikin suatu kesalahan. Terus saya dibotak gitu kan. Nah, aneh yang salah. Kumaha sih? Sep? Yang mencahkan dibotakan? Iya, karena pengalaman gitu. Oh. Ada obrolan dan memang kayak kalau waktu sekarang itu ketika alumni ngobrol tuh kayak merasa bangga gitu. Oh, bahwa saya pernah diotak. Ada pengalamannya gitu lah. Ada yang harus Experience-nya gitu. diceritakan. Iya, ada experience-nya. Kalau saya enggak gitu lah. Nya, soalnya juga orang ya pra ke SMP anu paling era. Tapi kayaknya masih inget anu kapanggih nonton film dewasa bareng-bareng di SMP. Oh, iya lah. Di Tensius. Oh, benar. Lobaan kan orang, Ius, Katriu. Mana otak geus kacau nya kira. Lain pengalaman. Mana yang pernah ya cek si Basir. Mana yang aku mana mau coba di mas orang kan? Orang mah tidak mengenal itu SMP mah. Masa-masa SMP mah asli. Mengenal, Pra. Kan mana itu sok penting aing teh sekelas. Sok nyarita. 2 I. Unggulan siap kade. Septi ge dua aja santai. Panggil luhur nya. Dona. Unggulan. Aduh, terakhir. Naon, bulan terakhir pun. Luhur 2 I jeung 2 F mah. Ini asli. Kau Pak. Kalimat J nya. Ya. Entu J ka 4. Iya, kau Pak. F kalimat basket teu meunang namanya can pernah menang per kelas Kade per kelas mah meng Bang. lain basket. Final basket. Main bola orang kan final kan kade. Tapi aleh. Nyata sih. Bangun masa-masa bareng jeung Septi menjadi SMP Ya, nya. SMP. Jeung urang mah SD sih. Ya, SD. Main Sega. Udah jeung sering Septi. ke rumah Nya, gitu ya. ke rumah bareng gitu. Justru orang ke SMP sekelas jeung Septi tengah cirikeun bahwa Septi teh kayaknya bakal masantren gitu atau resep harusan kayak atau naonnya anak DKM kan tuh. Nah, tah. Justru kabur saya. Oh, justru Mun pelajaran agama kabur. Oh, pernah kabur sih?
Pelajaran agama. Pas tes naonnya tes salat gitu. Tes sholat? Misalnya, tes Oh. salat. Kekaburannya biasa. Sieun. Teu apa baca Pasti salat kan kumaha. Aya Sugandi, Firman, Iya. kan nu Eta mah 2 dong. Terus Ari Asep makan dari pertama udah kelihatan Udah ya. terlihat Asep, ya kan? Asep, Asep udah betul. terlihat. Asep deui. Sugandi teh henteu sih. Sugandi itu menjuruskan dinya. Ontenya Sugandi. Sugandi mah lebih ke pinter, Ke geografi ke geografi. pas Sugandi. Ke bodor kieu. Ngai banyak, Bro. Tapi naon sih nu paling dikangenin di Majalaya pas di Gontor? Kangenin di Selain Majalaya teman. pasti orang tua lah pasti. Oh, banyak. Orang tua pasti. Orang tua mah karena memang wah ikatan teh. Jadi kita ketika yang saya rasain ketika di kantor ikatan dengan orang tua tuh justru Lebih kuat. lebih kuat meskipun jarak lebih jauh mas tapi malah jadi lebih kuat gitu. Kita berdoa teh manteng gitu. Mendengar suaranya aja udah Iya. alhamdulillah. Oh, pas nelpon gitu nya. Gitu karena kan memang jauhnya jadi nggak bisa terus Iya. dikunjungin Terus kayak gitu. belum zaman video call. Oh, kayaknya pas eta. Nggak ada dan memang kan nggak boleh HP di sana. Oh, enggak boleh. apa? Amun Nggak nelfon, boleh. Ada wartel. ya bisa gitu, seminggu sekali apa? Bisa. Mau kita telepon setiap hari juga Setiap bisa. hari bisa. Bisa. Ya cuman kan awis gitu interlokal interlokal. Lumayan ya baheula wartelnya. Iya, Pengalaman interlokal. oke nya. Wartel jalan tengah. Iya. Legend bisa Legend bisa wartel jalan tengah. Jeung rentawan Sega kan di jatuh. Apa? Wartel? Ya, bah, ya. Ya, apa? Apa? Asli. Pan pernah jeung Septi jeung Hanifnya mana? Punya. Di Kawartel. wartel jalan tengah. Iya. Kelewat. Kelewat. Aduh. Aduh. Saya mau jadi Gria Majalaya si wartel. Bang. Bang Mega. Bang Mega. Oh nya Bang Mega. Bang Mega wartel. Bang Mega. Ya daerah di Nyawa. Iya. Nya setik. Daun ngareneng lah eta teh. Ini kudu jadi masalahnya. Teh jongjonnya. Padahal ngareneng gitu. Sudah Bang Mega mana? Keren ya. Lain Oke. Menjelaskan sekali. Menjelaskan sekali. Sakomplek gitu. Aduh. Bang Mega Ruko. Pemandangan teh kuda. Kuda. Kerete. Di ngarep di Nggak balik sekolahnya. Nggak balik sekolah ya sih. Telepon. Itu Bilal bala di wartel nelpon sa. Ayalah. Tolong disebut Kenera. Kan merah sahab ya. Itu nah. Anjing pernah. Non, itu telepon ke wartel mah. Lain beli. Bisa era. Pernah ditelepon ku aing. Mana itu nelpon ke wartel. Kebayang itu. Wah, itu. Ayo ke Bogor nelpon ke wartel. Kudu mah apa saya nelpon ke saya. Kudu 1.000 perak. Sensor ya. Sensor. Sensor ya. Mending sensornya. Sensor. Soalnya kita kanu sanes-sanes gitu. Kan sensor. Kalau eta Kahajaan war deui. aja. Aduh, aing mah. Sep dah. Merenya tadi berkesan di Gontor. Tapi paling berkesan apa Pak pas ketika lulus? Ketika lulus Baca. dipanggil. Nah, Hmm. dibacakan lagi nama yang kayak gitu. Itu tuh wah betul-betul berkesan. Pagi-pagi udah rapi, setelan, wah siap nih lulus nih. Tapi masih dalam harap-harap cemas gitu teh. Geus melalui piloknya baru dah. Oh, itu mah nggak ada. Oh, Nggak bisa ada. coret-coret gitu mah. Kucai jam-jam. Di sini. Tapi anu punten pakai. Aya anu teu lulus ya? Ada, biasanya ada. Apalagi waktu kelas 5, kenaikan dari kelas 5 sama ke kelas 6. Itu kan prosesnya sama tuh, dipanggil, dikumpulkan dalam satu gedung, dipanggil nama-namanya. Nah itu teh banyak yang memang harus tinggal kelas atau nggak harus pindah, maksudnya dialihkan ke Gontor Gontor tiga. cabang. Nah kalau pas lulus mah itu mah wah bersyukur banget gitu udah melewati semua pendidikan di Gontor. Dipanggil nama, sujud syukur, baru lari nanti teh kita
sungkeman ke Pak Kiai, ke guru-guru itu di sepanjang jalan tuh guru-guru udah nyambut gitu. Jadi kita teh lari teh sama guru-guru teh udah disambut gitu. Selamat. Asik gitu. ya. Asik kayak Oh jadi bager aja guru-guru teh. iya, karena kan memang setelah lulus tuh kita langsung jadi guru baru kan. Gitu. Otomatis. Ya, Otomatis. Karena setelah lulus harus ngajar. Nah, pas lulus Septi langsung pulang atau masih? Karena ada kewajiban, jadi setelah lulus itu ada pengabdian. Nah, waktu itu alhamdulillah ditempatkan, dikasih tempat juang di Gontor 2 untuk ngajar. Gitu. Di sana setahun, dan setahun lulus pulang ke Majalaya. Di Majalaya setahun baru berangkat lagi kuliah. Wah, iya berangkat nih Kuliah. Jadi Gontor mah pengalaman Septi dari pertama sejarah Gontor kumaha, terus keseharian di Gontor kumaha, ngeberkesan naon sampai ke lulus. Cukup. Tadi kan Septi udah ada kata pulangnya pulang ke Majalaya. Majalaya. Setelah itu kuliah. Kalau mula ulah wae kuliah teh kan bisa di mana-mana. Nah, ini jadi kejutan kedua ya. Tapi sebelum itu orang lu tadi geus meunang urangnya. Septi kumaha yang menyarankan kepada orang tua yang mau nyesi anaknya di pesantren ke Gontor ya. Kan suka ada orang tua anu aduh nggak teu bisa gitu ninggalkeun budak. Jika urang. Heeh. Teu bisa gitu jika Hadi misalkan Ata dibawa ke Gontor, cul. Nah, untuk menghilangkan rasa itu apa yang Septi rasakan pas Ata? Jadi memang yang namanya di pesantren seorang anak dididik di pesantren itu bukan hanya anak saja yang dididik teh, tapi orang tua juga. Orang tua di rumah dididik bagaimana caranya ikhlas menyerahkan anaknya untuk dididik di pesantren, ngasih ke orang lain gitu kan ya. Sok didik anak saya cing soleh jadi cing soleha. Ikhlas. Jadi dua-duanya sebetulnya dididik, cuman kalau memang orang tua kayak Hadi nih udah ada mau Ata mau kemana-kemana dan sebagainya, ya lihat dulu potensi anaknya. Kalau memang potensi anaknya itu cocok dengan dunia pendidikan pesantren, gitu. Tapi kalau memang dunia anaknya itu potensinya itu untuk hal yang lain, misalkan olahraga, anak tuh dari SMP udah jadi atlet misalkan, juara badminton, kan sayang gitu. Gitu. Karena memang ada di Gontor itu kayak badminton dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang mau serius, si anaknya udah ada keinginan, tujuannya udah jelas, mau ke misalkan jadi atlet badminton, yang lebih baik arahin gitu. Karena kan itu juga hal positifnya. Hal positif sih. Hal positif kayak sekarang kan Habib siapa sih yang UFC? Oh iya, Nurmagomedov. Ya, atau enggak Muhammad Ali aja. Ya kan? Ya. Petinju terkenal, tapi kan sekaligus menyebarkan agama Islam juga gitu kan. Bisa kayak gitu. Nah, gitu. Jadi dakwah mah bisa di mana aja gitu. Nggak usah kita harus jadi ustadz gitu dan sebagainya. Gitu. Ya. Kayak Hadi saya nge-podcast gitu. Mungkin ada kata-kata yang bagus yang bisa diambil sama penonton gitu kan. Salah satu dakwah juga. Mudah-mudahan ya, semoga eta kan harapannya. Udah ngaco bahasannya. Cuman ya punten gitu. Ya abdi. Nah, jadi etanya anu nu katangkep mah lihat si potensi anak, lihat keinginan anak mau kemana, karena jangan sampai jadi memaksakan keinginan orang tua. Misalkan si orang tua tuh pengen mendidik anaknya jadi kader ya sebagai di pesantren gitu. Berarti si orang tua teh harus menyiapkan nih dari kecil. Nah, itu. Iya, persiapannya itu betul. Kalau persiapannya mah seharusnya sih sedini mungkin. Sedini mungkin kan. Jangan kayak saya gitu. Tergontor can bisa baca Quran, maksudnya nggak lancar bahasa Quran gitu. Can bisa imla dan lain sebagainya gitu. Jadi kan kaget gitu. Iya. Kalau misalkan si anaknya kuat, punya ada motivasi kuat gitu kan, bisa maju. Bisa. Tapi kalau misalkan si motivasi anaknya belum kebentuk gitu kan, bisa jadi ya yang pernah saya mau rasain pengen pulang gitu ke Majalaya. Jadi makanya kalau memang udah tekadnya udah bulat, orang tua mau menyekolahkan ke Gontor, misalkan juga bulat, ini persiapin dari sekarang lah. Harus dipersiapkan. Iya, mulai dari yang dasar-dasar si anak.
diajarin misalkan baca Qur'annya, bacaan sholatnya, terus jangan lupa juga diajarin untuk mandiri. Karena kan di sana hidup mandirinya kita Iya, pasti. nyucinya sendiri, untuk kegiatan dan sebagainya itu sendiri. Kalau ada kesalahan ditanggung jawabnya itu sama sendiri juga gitu loh. Nah, kemandirian harus dipersiapkan gitu, dan ditambah juga ya biaya lah. Itu pastinya. Lumayan gitu. Nah, hati orang serius ini nanya kemana ya? Oh. Ini kan berperan sebagai orang tua ya, sebagai Ata. Kira-kira ya, lamun misalkan Atana minat ke gontor, Alhamdulillah. iya lah, deh kan lah. Kalau kamu tahu, Ata teh, ya minat terus paling teh kahayang sorangan motivasinya kuat. Bisa tuh mana? Nah lepas Ata Bisa. ke gontor. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Justru nya orang ya bangga berikutnya. Iya. Sedih, teh, Pasti sedihnya. Pasti sedih. Tapi sebagai orang tua orang kudu maksakeun. Soalnya tahu lah kehidupan di luar sana. Tahu kan? Tahu kan kita gimana? Iya. Kan nggak mau ya. Iya dong. Jadi emang Iyalah. pesantren bisa jadi solusi sekarang. Solusi lah. Bisa jadi protektor Iya. bagi si anak. Betul. Gitu. Karena memang kan lingkungan pesantren kan terjaga lah dari luar. Soalnya kan atau mah anak perempuan nih Sip, ya. Hmm. Anak perempuan kan paling deket jeung ayah biasanya. Iya. Si non cinta pertama anak perempuan si ayah, mata hadi jeung atam kan deket pisan gitu. Iya, iya. Sigana lah buat atang aya motivasi nu kuat keur ka gontor. Hadi bakal berat pisan gitu. Pasti. Emang sih. Pasti. Tapi aduh. Eta lah. Tapi nggak cuma Hadi, pasti ibu juga. Ibunya ya, ibu pastinya. Pasti. Semuanya juga. Makanya yang tadi saya bilang, jadi yang ke pesantren itu bukan hanya anak, gitu. Yang dididiknya teh. Iya, iya. Orang tua juga dididik. Jauh dari anak teh kumasih. Ya. Eta. Jauh dari anak. Udah yang udah kerasa sama Hadi yang 2 minggu itu asa puluh tahun ngomong ke orang mana kan. Walaupun video call gua tapi kan teu menyentuh gitu. Jeung emang di nyanu kalaman kurang di rumah tangga ge aduh asa kumaha gitu nya. Enggak ada sosok anak Iya, Iya. gitu. Jadi ya leungiteun lah nya. Leungiteun lah. Bahasa Jerman mah. Eta pampang namanya berat. Nah, oke nya. Jadi Septi teh bercerita pengalaman di Gontor dari pertama masuk sampai lulus. Terus ada tips-tips buat yang mau masuk gontor, orang tua maupun anak anu siap ke gontor. Kita tadi udah diceritakan sama Septi kumaha 24 jam di gontor dalam pendidikan, terus kedisiplinan kumaha sudah di Septi. Nah, terus nyambungkan kaita pra tadi Septi balik beres di gontor lulus ya. 1 tahun. 1 tahun di Majalaya, terus kuliah